ditemani oleh Emilia Contessa, tapi Melanie Ricardo-nya ada syuting lagi katanya, syuting Minion. Bilang begitu tadi. Oke. Kita kembali lagi ini kalau cerita tadi bahwa ada wejangan-wejangan yang diberikan kepada Denada waktu itu. Tapi Denada gimana menerima nasihat itu seperti apa? Jadi gini, jadi kan ini secara umum saja gitu ya. Jadi dan ini saya rasa banyak orang tua juga memberi nasihat kepada anaknya. Misalnya seperti saya bilang, seorang istri itu untuk mempertahankan rumah tangga boleh kok dia itu pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak dengar, melupakan, memaafkan. Itu adalah apa namanya, kiat-kiat untuk dalam mempertahankan rumah tangga. Saya bilang begitu gitu. Tapi ini secara umum saja saya bicara gitu. Terus tapi dia kan enggak. Dia bilang apa kalau aku buat dia ini prinsip. Buat dia bilang enggak. Buat saya aku hanya menikah dan hidup bersama orang yang mencintai aku. Tapi masalah seperti ini sebetulnya apakah memang baru keluar atau baru diketahui saat terakhir ini, atau sebelumnya di awal-awal menikah pun sebetulnya sudah ada? Enggak. Jadi mereka seperti yang tadi saya bilang, mereka tuh manis sekali, tidak pernah ribut satu kali pun. Dena nggak pernah ngangkat suara, Jerry juga tidak pernah bicara keras sama dia. Sangat manis-manis dan baik-baik gitu. Terus kemudian mulai akhir tahun lalu itu kok apa namanya, ceritanya mah kayaknya aku ada masalah gitu, tapi nggak pernah cerita masalahnya apa. Cuma gitu. Cerita secara apa? Iya, secara nggak global aja gitu, kayaknya gimana ya mah gitu ya. Ya gitulah gitu dia cerita. Saya bilang ya perbaiki, bicara baik-baik. Tapi apa yang membuat kemudian biasa kita orang tua kalau bisa menasihati anak untuk tetap bertahan, ini bagian dari cobaan kehidupan rumah tangga. Iyalah, itu kan pasti. Apa yang akhirnya membuat ya udahlah, emang kayaknya ini jalan yang terbaik? Saya pikir itu akumulasi ya. Akumulasi ya. Akumulasi jalan yang terbaik saat ini. Iya. Nah ini kan apabila itu sudah mulai mengganggu misalnya, terus kemudian artinya ketidakserasian itu mulai mengganggu salah satu pihak, kemudian ada pihak yang mulai sakit-sakitan karena itu misalnya ya, maka saya rasa itu sudah sehat indikasi lagi. Ya untuk sangat tidak sehat. Barangkali lebih baik kalau memang bisa. Jadi ini memang niatnya sudah langsung mantap bercerai. Makanya kan kemarin kita bicara sama Bu Elsa kok di bulan Ramadan toh ini ya. Sampai orang kaget. Kita nggak pernah dengar memang juga ada apa gitu. Iya, karena memang nggak ada gosip kan gitu. Betul. Jadi itu persis sekali Bu Elsa mau ke Polandia, saya mau ke Rusia pada waktu itu. Itu pun hanya by phone. Bu Elsa begini-gini, aduh, Bu Elsa yang kaget karena Dena itu kan kayak anak angkatnya Bu Elsa gitu. Bahkan dia pernah suatu ketika, Dena belajar hukum ya, nanti kamu sama ini nerusin law firmnya Uno, ya panggilnya kan Uno. Ya kayak gitu. Jadi ya saya memang pengen segera saat ini. Segera. Jadi memang oh iya, tadinya Dena bilang begini, "Mah," dia bilang setelah dia bicara-bicara mungkin ya, dia bilang, "Mah, aku mau cerai." Dia bilang, kaget lah ya, kayak petir di siang bolong gitu kan. Saya bilang, terus gimana sih, emang nggak ada jalan lain gitu apa segala. Terus enggak, aku udah dan Jerry gimana? Sudahlah, aku sama Jerry sudah komit. Terus permintaan aku satu, bisa nggak aku cerai tapi diem-diem aja, nggak ada orang tahu, nggak ada wartawan tahu, nggak ada siapa-siapa. Saya bilang, mana mungkin, semua harus proses pengadilan, proses secara hukum, itu nggak mungkin. Dia bilang, tapi aku nggak mau, gimana ya, emang nggak mau ribut-ribut, dia bilang gitu. Nah makanya kita diem-diem, dan itu sebetulnya mau didaftarkan sebelum puasa. Cuman karena waktu itu Bu Elsa kemana-mana sering keluar negeri kan, jadi akhirnya sampai bergeser sampai ya pas di bulan Ramadan ini. Jadi memang ini barangkali ini satu hal berat lainnya yang harus dihadapi oleh Denada selain perceraiannya sendiri, tetapi juga masalah sorotan media. Iya. Dan kita pun, saya pun ini kan jadi kayaknya saya kemana-mana dicari mamanya Denada begitu ya. Gak lucu banget gitu. Tapi saya harus, karena pada waktu itu kan sudah ada statement dari PA kan, dari Pengadilan Agama sudah ada statement, maka media mencari tahu ya. Berdiri di depan rumah ya. Di rumahnya Denada ya. Di depan rumah Denada. Ini dari pernyataan dari Elsa Syarif. Denada sangat sedih. Jerry terlihat tegar. Ya, biasalah laki-laki. Laki-laki. Tapi ketemu kemarin tante di telepon juga bilang, ya Jerry-nya gimana? Ya ketemu waktu kemarin juga sudah pengajuan cerai juga kayak biasa aja gitu. Iya biasa aja. Hai Ma, hai Jerry. Belum ada pembicaraan serius sampai sejauh ini belum ada. Iya, sebetulnya yang saya harapkan kayak kita bicara. Terus setelah dia ini terlalu banyak ngomong kali saya di media, akhirnya
dirisi juga. Akhirnya dia bilang sama Dena bahwa dia WhatsApp Dena, dia bilang tolong aku mau ketemu sama mama dong, katanya gitu. Oh boleh, dia bilang ntar aku sampein ya gitu. Nyampein ke saya, iya tunggu ya mama, soalnya harinya nih kapan nih, sebentar lagi mudik. Tante mengatakan bahwa ini seperti bertepuk sebelah tangan begitu Ya. pada saat kasus itu. Kenapa? Ya gini Mbak, jadi sebelum apabila terjadi keributan di dalam rumah tangga, biasanya kan orang tua itu pasti gitu ya, Ikut merangkul. pasti atau kita berunding untuk mendamaikan, misalnya cari jalan keluar gitu. Saya tidak artinya saya ya sudahlah, ini merupakan kekecewaan, tapi ini saya tidak sakit hati gitu. Saya sangat menghormati keluarganya Jerry, cuman kan tadinya saya harapkan kan mungkin Ada usahanya gitu apa gimana gitu ya untuk bicara gitu ya. Tapi ternyata memang mereka punya prinsip dan itu juga saya hormati. Beda gitu. juga prinsipnya. Ya, dia bilang Jerry sudah dewasa dan dia pasti bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oh, ya sudah. Berarti kan udah deadlock buat saya kan. Betul gitu. sekali. Perundingan keluarga ini gitu. Oh, ini orang ketiga toh asal muasal perceraian Dena dan ada beritanya. Bukan dari saya. Yang pasti bukan dari saya. Tapi ya itu tadi kan kalau di Sohibah dibilang ya oke mendingan suami pergi terus berada di luar asal gitu. Asal memang untuk bekerja. Nah, itu asalnya itu kali. Bekerjanya mungkin terlalu keras kali ya. Tapi persoalan ini yang katanya prinsipil sekali buat Denada maupun juga buat Jerry gitu. Apakah ini sebetulnya tidak kelihatan di awal pernikahan mereka sebelum menikah? Enggak, sama sekali. Baik banget, manis. Sebelum menikah juga nggak jadi persoalan? Enggak sama sekali. Enggak ada. Bahkan dulu waktu sebelum menikah, saya kan pasti dong orang tua tuh pasti ada syarat. Ya saya minta ini ya. Tapi saya tidak mengajukan syarat sama sekali. Saya hanya minta satu. Pada waktu lamaran saya minta satu. Apa itu? Jerry, saya bilang Dena adalah satu-satunya anak saya perempuan. Saya bilang saya hanya minta sama Jerry jangan sakiti anak saya. Itu pada waktu lamaran. Yang kedua pada waktu mau menikah, saya hanya mengajukan satu syarat dan saya nggak usah sebutkan syaratnya, tapi dia penuhi. Gitu. Dia penuhi dengan ikhlas. Ikhlas Gitu, ya. Ikhlas. Jadi Makanya dua-duanya menikah. Makanya mereka menikah. Kalau enggak ya nggak mungkin mereka menikah. Tapi yang awalnya ikhlas itu atau mungkin di akhir-akhir mereka jadi nggak ikhlas dia? Nggak tahu ya. Ya karena kalau mau nikah kan ikhlas ya kan, Iya, begitu menikah bisa aja kemudian itu jadi alasan berbalik. Iya. Mungkin seperti itu ya. Biasa aja. Bisa aja seperti ini nggak ada ya. Jadi memang ada syarat yang diajukan cuma sederhana, cuma satu, Iya. jangan menyakiti Dena. Udah itu aja. Tapi tante melihat apakah itu dipenuhi oleh Jerry? Sampai akhir tahun lalu sih ya. Sampai akhir tahun lalu. Yang kesininya saya nggak tahu, tapi artinya Yang kalau terlihat sudah mata. membuat Dena tidak nyaman, berarti kan ada sesuatu yang mengganggu dia gitu. Oke. Terus secara psikologis Dena seperti apa? Badannya kurus kah? Oh iya dia turun banyak. Turun banyak. Badannya. Terus dia tidak keluar rumah, dia hanya banyak di kamar sama anaknya dan untunglah teman-temannya, sahabat-sahabatnya itu berkala mereka datang seminggu 2 kali, seminggu ya 2 kali, nanti ganti-gantian. Jadi ada ibu-ibu muda lah gitu yang mereka selalu datang ke Dena 2, 3, 4 orang gitu. Dan itu mereka ya coba inilah gitu. Oke, ini jadi sebelum akhirnya memutuskan untuk bercerai dan tante melihat bahwa wah ini sudah memang tidak sehat, memang barangkali lebih baik bercerai. Enggak, mereka tidak usah mungkin ke konselor pernikahan atau apa? Tidak ada. Jadi hanya mereka berdua saja. Hanya mereka berdua. Hanya saja. mereka berdua aja yang tahu. Iya, hanya mereka berdua. Dan apa penyebabnya yang paling krusial, yang paling apa ya? Yang paling prinsip. Itu hanya mereka berdua. Saya tahu, tapi mungkin saya tidak boleh tahu, padahal hanya luar-luarnya saja. Barangkali inti permasalahannya ya cuman mereka berdua saja yang tahu. Saya tahu sih sebetulnya, tapi kan saya tidak kapasitas untuk bicara. Oke. Nah, ini ada artikel lagi, Denada berambut merah, Jerry Auru minder. Oke. Ini artikel pada bulan apa ya? Sekitar akhir tahun lalu juga ya? Akhir tahun lalu. Iya. Ini mereka sebetulnya nggak perlu minder. Kalau Dena merah kan dia bisa hijau dong. Enggak, tapi pada saat ini nih rambutnya Denada udah mulai merah gitu, dicat warna-warni. Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Ekspresi aja. Iya. Ini bukan sebuah tanda pemberontakan, ada something wrong. Mungkin juga dalam hatinya saya nggak ngerti. Karena tiba-tiba setelah merah dia ganti ungu. Akhirnya orang bilang, jangan-jangan mau menuju ke Karena ungu ya, terong gitu kan, warna apa ya. Sekarang warna apa Dena rambutnya? Dia warnanya
Biru, hijau. Yang putih kayaknya saya deh. Bana langsung. Oke. Enggak, dia kayaknya mau kembali ke hitam. Mau kembali ke hitam. Ya, Oke, baik. Nah, barangkali ya. ini gugat cerai dan Anda hanya ingin hak asuh anak. Ya, Betul. betul. Dia tidak minta apapun, dia tidak minta apapun dia tidak minta. Hanya satu, hak asuh anak harus sama dia, dan segala macam dalam pembentukan anak gitu. Itu Dena yang menentukan. Pembentukan anak maksudnya biaya pendidikan. Enggak, pembentukan mental spiritual. Oh, gitu. Mental spiritual. Iya, itu biar diserahkan kepada Dena. Oke, ya Dena, Jerry juga kan nggak ada waktu ngurusin anaknya kan. Iya benar. Bapak-bapak biasanya gitu kebanyakan. Iya, tapi Jerry dia sudah komit akan mensupport segala kebutuhannya Shakira. Bahkan dia akan memberikan sejumlah dana. Ada deposito katanya. Deposito yang akan berikan kepada Dena untuk Shakira. Untuk biaya pendidikannya sampai dia dewasa. Iya. Ini kan kemarin juga kata Bu Elsa ada Denada mengajukan ini perjanjian apa yang diinginkan. Iya. Kemudian betul. Jerry juga kemudian melihat ada beberapa yang tidak disetujui oleh Jerry itu bagian apa yang tidak disetujui itu? Angka kali. Oh, angka. Enggak tahu ya. Sorry, ini hanya menduga-duga. Tapi ada memang ini benar nggak sih sebenarnya Dena tuh sama sekali nggak minta apa-apa, tapi tante yang menolong, untung harus dong bapaknya bertanggung jawab. Betul nggak sih? Kalau saya gitu soalnya. Tentu itu akan dilakukan semua ibu. Pasti gitu ya. Enggak, tanya aku nggak mau, ya Allah, Dena itu saya bilang kadang-kadang suka saya bilang misalnya kamu boleh kok istri itu menuntut kepada suami, meminta kepada suami, haknya istri itu ada gitu loh, saya bilang. Dan itu moral, material itu kamu boleh bisa. Enggak, aku ikhlas gitu loh. Selalu jawabannya enggak, aku enggak, biar aku kayak gini gitu. Nggak mau ribut kali? Enggak mau ribut. Nah ini juga termasuk waktu perceraian, dia bilang enggak, aku enggak ini, aku enggak mau apa-apa. Mak, pokoknya aku bener loh, mak, aku enggak mau ya ngomong soal materi apa, aduh enggak mau aku gitu. Anaknya yang seperti itu. Dulu pun waktu bapaknya meninggal, itu kan adalah warisan gitu-gitu. Semua pada ribut gitu. Dena aja dia bilang udah gue nggak mau ribut, pokoknya pilih aja semua, ntar sisa yang paling jelek buat gue katanya. Dena memang seperti itu. Jadi bisa cari duit sendiri soalnya. Mungkin juga karena itu ya. Saya bilang alhamdulillah ya Allah kasih rezeki. Tapi juga dalam perkawinan ini waktu perceraian saya tidak minta apa-apa. Saya bilang tidak boleh. Shakira itu masih dalam tanggung jawab bapaknya. Itu malah saya yang kasih tahu dia. Nah, terus akhirnya oh gitu ya. Tapi aku nggak mau. Dia masih nggak mau. Akhirnya Bu Elsa yang banyak memberikan masukan. Ya lawyernya lah pasti. Tapi kayaknya dia iya aja lah kalau dia nggak setuju. Iya. Iya dia lebih begitu. Dia begitu. Ya udah biarin. Misalnya ada angka yang kurang sesuai gitu ya menurut pengacaranya. Iya aja gitu ya. Enggak, biarin gitu. Enggak apa-apa gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau sekarang nih ini kan udah masuk ke gugatan dan sebagainya. Nah, tante sudah pernah berhubungan dengan Besan? Sekarang udah ngobrol juga? Belum juga? Belum. Apa-apa lah ya, serahkan sama Allah. Maksudnya biarlah Allah yang mengatur semuanya seperti itu. Gitu. Enggak, sekarang kan ini keputusan ada di tangan berdua. Sudah mereka ambil keputusan ya sudahlah biar. Tapi harapannya adalah supaya ini sebetulnya tidak ingin menjadi blow up media yang. Iya, tadinya nggak mau terblow up, tapi kan nggak mungkin. Tapi kan ini Denada dan Jerry Aurum, dua-duanya adalah orang yang terkenal, banyak temannya juga gitu ya. Iya, betul. Dan anaknya Emilia Contessa pula. Nah, sidang cerainya ini kan nanti akan digelar sesudah tanggal 3 Agustus insya Allah. Apakah Denada berencana akan datang atau betul semuanya? Iya, dia bilang sama aku mau datang ya Ma, dia bilang gitu. Oh harus datang, dia bilang gitu harus datang. Biar cuma satu kali harus datang. Saya bilang ini dalam rangka mengajar dia untuk dia bisa menghadapi masalah, jangan lari gitu. Itulah kira-kira. Nah, ini Tante kan juga sudah mengalami berbagai perjalanan hidup dan pengalaman yang panjang gitu. Kalau menurut Tante, apa tantangannya ke depan untuk Dena ketika dia sudah bercerai dan istilahnya ya menjalani kehidupan yang berbeda lagi? Enggak, saya rasa enggak ada tantangannya. Enggak ada. Saya rasa Dena itu orang yang sangat independen. Dia sangat mandiri. Dari umur 9 tahun dia bisa ke Amerika sendirian. Sendirian ngapain? Sendirian. Enggak, dia di sana ada keluarga. Nanti kan tapi dia berani gitu loh. Jadi bilang dia pergi terus ke sana pulang juga sendiri kayak gitu lah.
artinya dia traveling kemana-mana juga dia sangat mandiri, dia biasa mengatur hidupnya sendiri, dia juga hidupnya dari mulai sebelum kawin juga dia sendiri. Jadi artinya kalau memang tadinya ada Jerry yang masuk ke dalam kehidupan dia, kemudian tidak ada lagi, paling dia beradaptasi lah sedikit. Mudah-mudahan seperti itu. Dena anak yang sangat ibadah, mudah-mudahan ibadahnya itu membuahkan hasil, Allah menguatkan batinnya dia. Oke, baik. Ini kita tadinya pengen telepon Denada gitu, tapi tanya ke mamanya, mungkin nggak diangkat teleponnya. Kalau ditelepon diangkat nggak sih? Enggak. Jadi kalau misalnya saya mau ngomong sama dia, saya WhatsApp dulu, ya, baru diangkat sama dia. Telepon mama gitu. Terus dia baru telepon mama gitu, ya gitu. Kalau nggak bisa sama sekali wanti-wanti, aku nggak mau ya diwawancara gitu ya? Enggak, dia hanya bilang tidak, ya saya mohon pengertiannya gitu, karena Dena mungkin butuh waktu sedikit ya untuk menguatkan batinnya dia lah gitu. Karena tentu ini kan bukan kejadian yang sehari-hari yang biasa-biasa gitu. Ini kalau Tante bisa mengambil hikmah paling tidak ya dari perjalanan yang dialami Dena sampai titik ini gitu. Nantinya kalau mau punya mantu lagi, ada syarat tambahan nggak sih Tante? Enggak sih, saya menyerahkan semuanya kepada Allah. Saya mencoba untuk mempersiapkan tadinya awal gitu ya, baik-baik. Tapi kalau ternyata keadaannya seperti ini, saya hanya menerima itu sebagai takdir, ya. Nah, ini pun seperti kejadiannya Dena ini, saya menyerahkan kepada Tuhan. Memang kita tidak tahu. Namanya takdir. Iya, seperti apa? Bisa jadi, bisa juga tidak jadi kan. Tapi kalau sampai hari ini, saya hanya berharap semua selesai dengan cepat. Oke. Ini kalau misalnya Jerry dan ada misalnya foto-foto dengan model-model cantik. Itu yang saya heran sama dia. Saya bilang, lu bagaimana sih Mbak? Kalau ada tuh bejendol gitu loh. Ada rasa was-was gitu. No, Ma, dia bilang itu pekerjaan Jerry. Aku nggak mungkin. Dena itu jadi punya supir atau punya tukang ketik gitu. Dena bener-bener yang supirnya nggak datang gitu. Saya bilang, pinjem dong, suami kamu kan dia pakai. Oh, nggak mau kamu ya. Nggak, biar dia. Saking mandirinya begitu ya? Bukan, dia tidak mau membuat suaminya itu tidak nyaman. Harusnya dibikin gak nyaman emang. Salah ya? Ini obrolan ibu-ibu ya, bapak-bapak mohon maaf ya Pak ya. Maksudnya, tapi memang dia yang seperti itu. Dia gak enakan tidak, gitu. Gak mau ganggu karir suami. Gak cemburu walaupun model itu cakep-cakep, tinggi langsing putih, melambai-lambai bendera, berkibar-kibar gitu. Sama sekali dia tidak jealous, dan sama sekali dia tidak pernah menelepon di saat suaminya sedang bekerja. Enggak. Itu gak cemburu atau sebenarnya hanya menahan aja? Itu yang saya nggak paham. Tapi yang saya lihat kayaknya terlalu pengertian gitu. Saya juga pengertian, tapi nggak seperti Dena. Tapi dia menyesal nggak memilih bersikap seperti itu sekarang ini? Artinya apa ya? Tidak agak sedikit mestinya tidak saya begini gitu ya mungkin ya. Dia nggak pernah ngomong sih. Nggak pernah ngomong. Dia nggak pernah ngomong. Tapi kita sedikit banget membicarakan masalah Jerry supaya nggak jadi lebih kepada bagaimana dia mengatasi persoalan ini. Tante kalau boleh Tante memberi nasihat atau menyapa Dena mungkin yang sekarang lagi nonton barangkali gitu ya. Apa dia nggak nonton TV jangan-jangan? Tidak. Tapi yang kemarin waktu sama Bu Elsa dia nonton. Oh, dia nonton? Iya. Oke. Komennya apa? Dia komplain apa? Ma, aku nggak pernah lo marah-marah sama Jerry, Ma. Ya kemarin kita tanya, bener gak sih Denada itu datang ke kantornya Jerry Aurum marah-marah? Ya, dia bilang, aku nggak pernah, Ma, Jerry. Boleh tanya sama orang. Karena iya, Mama tahu. Jadi itu berita tidak benar ya? Iya, itu nggak benar. Dena tidak pernah marah sama apa lagi, Mbak. Iya. Pegawainya Dena itu ada banyak gitu. Ada yang 9 tahun, ada yang 7 tahun apa. Tidak pernah satupun pernah marah sama dia. Oh, oke. Baik. Beri semangat dulu dong buat Tante Emilia Contessa dan juga Denada. Ini semakin juga dengan cerita ini kita semakin mendengar juga mengenal seperti apa sih sebetulnya sosok Denada. Kita lihatnya biasanya dia nyanyi ya, berkreasi, push up gitu ya, sangat atraktif. Dia bisa ini loh, kreatif. bisa gendong Jerry loh. Hah? Sumpah. Dia tuh kalau bench press, itu kan dia bisa ngangkat 60 kilo tuh. Jadi buat gendong belakang apa Jerry gampang aja buat dia. Itu mungkin masalahnya karena bisa digendong masalahnya.
Tante terima kasih banyak sudah hadir di sini, sudah sharing. Semoga bisa melalui masalah ini dengan tabah dan minta doanya. Semoga diberikan yang terbaik. Yang terbaik, khususnya buat Dena. Ya. Kita masih akan kembali lagi, ada tamu satu lagi yang akan kita ajak berbincang-bincang. Sudah hadir tamunya di sana. Jangan kemana-mana, tetap di Rupi No Secret.